warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan atau jasa pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur prestasi atas perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk laju pertumbuhan ekonomi itu bisa dihitung dengan rumus PDBN dikurang PDBO dibagi PDBO dikali 100%. Nah, dengan keterangan PDBN itu PDB pada tahun berjalan, misalkan kita menghitung tahun 2020, berarti PDBN adalah PDB pada tahun 2020, sedangkan PDBO-nya adalah PDB pada tahun sebelumnya, berarti PDB di tahun 2019. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi itu adalah proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi yang namanya pembangunan ekonomi itu adalah perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selamat datang di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan akhirnya memiliki jalan tol yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember lalu. 3 sesi jalan tol sepanjang 58,7 meter telah selesai dibangun dari total 5 sesi sepanjang 99,3 km. Jalan tol Balikpapan Samarinda merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Kita harapkan dari pembangunan ini, kecepatan, efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang, logistik, semuanya betul-betul bisa kita dapatkan. Dengan dibangunnya tol ini diharapkan akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi. Jalan tol ini juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non-ekonomi. Jadi, yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama dari faktor ekonomi adalah sumber daya manusianya. Berkualitas atau tidak sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik atau tidak. Yang ketiga, modal. Nah, modal yang dipunya sama negara tersebut untuk melakukan pembangunan ekonomi itu cukup atau tidak. Yang keempat, teknologi dan kewirausahaan. Nah, teknologinya mumpuni atau tidak. Misalkan, yang berikutnya, kalau untuk faktor non-ekonomi, untuk menjadikan pembangunan ekonomi itu berhasil atau tidaknya, nih faktornya. Yang pertama, etos kerja dari masyarakat maupun pemerintah. Yang kedua, kestabilan politik. Yang ketiga, kondisi sosial budaya dan kemudahan pelayanan birokrasi. Nah, sedangkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, jadi pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil jika, nah yang pertama dari indikator moneter, yang kedua dari indikator non moneter. Nah, kalau dari indikator moneter, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika PDB meningkat. Jadi produk atau jasa yang dihasilkan di suatu negara itu meningkat. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat. Berikutnya, untuk indikator non moneter, pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil atau tidak dilihat dari indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan indeks campuran.
Kalau indeks kualitas hidup itu diperhatikan dari angka kematian bayi rendah atau tinggi, terus angka harapan hidup tinggi atau rendah, yang ketiga masyarakat yang melek huruf, jadi yang tidak buta huruf, nah tinggi atau tidak. Nah yang kedua, indeks pembangunan manusia ini dilihat dari indeks harapan hidup masyarakatnya, indeks pendidikannya, dan standar hidup layak. Jadi masyarakatnya itu untuk harapan hidupnya bagaimana, terus pendidikannya bagaimana, standar hidup layaknya gimana. Nah kalau misalnya bagus, berarti pembangunan ekonomi yang ada di negara tersebut itu sudah dikategorikan berhasil. Yang ketiga, indikator campuran. Kalau indikator campuran itu dilihat dari kondisi kesehatan, pendidikan, terus ketenaga kerjaan, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Nah, terus permasalahan pembangunan ekonomi khusus untuk di negara berkembang, jadi yang dihadapi pemerintah ini nih yang perlu perbaikan untuk nantinya meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan, yang kedua, ketimpangan pendapatan, yang ketiga, pengangguran, yang keempat, ketimpangan pembangunan, yang kelima, pertumbuhan penduduk tinggi, yang berikutnya, inflasi tinggi, dan tingkat pendidikan rendah. Nah ini permasalahan yang dihadapi sama pemerintah di negara berkembang. Jadi untuk tingkat kemiskinan, kalau misalnya tingkat kemiskinannya masih tinggi, maka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tadi, pemerintah harus mengambil kebijakan, misalkan mentargetkan angka kemiskinannya menurun. Itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi tadi. Yang namanya pembangunan ekonomi kan suatu tindakan perubahan, ya kan, untuk ke arah yang lebih baik, sehingga nanti masyarakatnya bisa punya kehidupan yang layak dan makin sejahtera. Nah, terus kebijakan yang bisa dilakukan sama pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini, pemerintah bisa saja nantinya dengan membuat program, misalkan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat kurang mampu, terus membuat program beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi. Terus yang ketiga, ada bantuan operasional sekolah. Nah, ini bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Yang kedua, membuat dan melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Nah, apa gunanya nih? Kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan dengan meningkatkan tabungan dan investasi? Makin banyak uang, ketersediaan dana itu untuk dipinjamkan ke misalnya ke pemerintah atau ke pengelola dana lah kita biasa sebutnya, maka makin banyak juga pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di negara kita. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Nah, kalau misalkan ternyata di daerah ini perlunya akses jalan yang bagus agar proses distribusi barang ini lancar misalkan, berarti pemerintah harus memperbaiki atau membuat jalan misalkan. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya MRT, ya kan, untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat untuk bepergian, misalnya seperti mau bekerja gitu.
dari daerah ini ke daerah ini yang seharusnya memerlukan waktu sekitar 2 jam misalkan dengan memakai layanan kereta cepat tadi, maka bisa saja yang biasanya 2 jam itu setengah jam misalkan sudah sampai ke tempat tujuan, sehingga menghemat waktu. Nah, otomatis kan orang yang tidak tersedia waktunya nanti bekerjanya juga lebih maksimal tuh. Terus strateginya agar bisa menjalankan kebijakan-kebijakan tadi, yang pertama bisa dengan mengembangkan pusat-pusat perekonomian, jadi dibangun mall, ada perbaikan penataan pasar ulang misalkan. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur publik. Yang kelima, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Ini supaya nanti sumber daya manusianya lebih berkualitas. Yang keenam, menerapkan riset iptek dalam dunia industri. Yang ketujuh, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Nah, ini berarti nanti dikhususkan bagi mereka yang mau punya usaha sendiri. Nah, terus yang kedelapan, memberikan kemudahan akses, akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Nah, jadi kan kenapa jadi pemerintah tadi menghimbau kita untuk menggencarkan yang namanya menabung dan investasi, karena uang yang kita sudah tabung dan investasikan itu bisa dipinjamkan modalnya kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Nah, yang ke-9, bisa memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Nah, didukung sama pemerintah nih. Supaya apa? Supaya nanti terjadi yang namanya tingkat ekspornya semakin tinggi gitu. Terus Ustazah dalam melakukan pembangunan ekonomi ini ada nggak dampak negatifnya? Ya, sesuatu itu pasti adalah dampak negatifnya. Paling tidak kita bisa meminimalisir, ya kan, atau memperkecil dampak negatif yang kemungkinan timbul dari adanya pembangunan ekonomi ini. Misalkan yang pertama, dampak negatifnya itu misalkan kalau misalnya nih banyak pabrik yang didirikan di satu daerah misalkan, itu bisa menyebabkan pencemaran udara, air, dan suara. Nah, jadi pihak yang membangun itu harus mempertimbangkan lebih dahulu, kira-kira kalau misalnya nanti masalah yang dihadapi ini gimana nih pemecahan untuk masalah tersebut. Nah, yang kedua, bisa mengurangi lahan pertanian yang asalnya lahan pertanian misalkan diuruk dijadikan tempat misalnya pabrik atau misalnya macam-macam lah untuk pembangunan infrastruktur juga bisa gitu. Tapi ya tadi pemerintah harus memikirkan nih, kalau dampak negatifnya ini apa solusi yang sudah disiapkan pemerintah untuk hal itu. Nah, terus yang ketiga juga menyebabkan hilangnya habitat alam, baik habitat hayati maupun hewani. Nah, jadi kan untuk tumbuhan, hewan itu juga terganggu, ya kan? Otomatis kalau misalnya yang dulunya hutan misalkan mau dibangun misalkan suatu pabrik di sana, otomatis kan nanti ada yang namanya penebangan tuh. Nah, dan juga nanti juga bisa menyebabkan kalau misalnya kayak hutan tadi ditebang misalkan, otomatis kan banyak satwa-satwa liar yang asalnya di hutan itu mereka kehilangan tempat tinggalnya, habitatnya. Nah, jadi pemerintah harus menyiapkan nih, nanti satwa yang ada di sini ini sudah disediakan belum tempatnya supaya dia tidak berkeliaran ke mana-mana karena dia kehilangan habitatnya tadi. Nah,
Jadi ketika pemerintah melakukan pembangunan, baik pembangunan pusat-pusat perekonomian, misalkan pembangunan ini tidak hanya khusus untuk pembangunan pabrik aja ya enak ya, tapi kalau pembangunan infrastruktur misalkan yang asalnya di daerah ini tidak ada jalan tembus misalkan dibangun oleh sama pemerintah, itu juga termasuk dari pembangunan ekonomi, karena tujuannya tadi untuk memperlancar akses misalnya distribusi barang begitu. Misalnya ada lagi contohnya pembangunan misalkan jalur kereta api. Nah itu kan juga untuk mempermudah ya, selain untuk mempermudah kan jadi ada peluang kerja baru nih. Oh nanti di sini ada stasiun kereta api, otomatis kan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat juga gitu. Nah sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.